Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ya, selanjutnya masih dari YouTube, ada dari Kak Pipit. Assalamualaikum Ustazah, perkenalkan saya Pipit dari Serang, Banten, Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi seorang yang memaki kita ketika kita memberikan hal positif kepada orang tersebut? Baik, barakallahu fiik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika kita berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain, namun orang lain belum membalas apa yang kita lakukan, justru menyakiti kita, maka ingatlah, kembali lagi ke niat awal. Untuk siapa kita berbuat baik? Kalau kita dari awal berbuat baik itu hanya untuk Allah, maka ketika kita mendapati orang lain yang selama ini kita telah berbuat baik kepadanya justru berbuat tidak baik, maka kita lega. Kenapa? Karena yang kita pinta itu adalah ridhonya Allah, bukan balasan dari dia. Ya. Itu yang pertama dulu ya. Jadi luruskan lagi niat. Yang kedua, bersabarlah. Bersabarlah. Setiap hamba Allah yang ingin menebarkan kebaikan pasti akan menjumpai sesuatu yang tidak mengenakkan. Dan ini sudah sunnatullah. Ya. Kalau ada kita baca ya kisah-kisah para nabi, maka kita akan dapati para nabi itu menginginkan kebaikan untuk umatnya, menginginkan agar umatnya bisa masuk surga. Tapi yang didapatkan oleh para nabi adalah nyinyiran, celaan dari umatnya. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau berdakwah, subhanallah, apakah dakwanya beliau mulus-mulus saja? Tidak. Banyak yang mencela Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau berdakwah, ketika beliau menebarkan kebaikan, ketika beliau sudah memberikan yang terbaik untuk umatnya, untuk para pengikutnya, dan juga untuk orang-orang yang beliau dakwai. Apakah ketika itu beliau mendapati semua orang yang beliau ajak dalam kebaikan mengikuti beliau? Tidak juga. Beliau membalas orang-orang yang menyakitinya dengan doa. Mari kita tengok sebentar bagaimana teladan Rasulullah SAW yang ini bisa kita jadikan sebagai ibrah. Ketika beliau memberikan kebaikan, berdakwah ke Taif, kemudian orang-orang yang ada di Taif justru membalas dengan keburukan. Bukan hanya lisan yang mereka katakan dengan ucapan, tapi mereka lempari Nabi kita Muhammad SAW dengan batu-batu sampai akhirnya kaki Nabi kita Muhammad SAW terluka. Dan ketika itu Nabi kita Muhammad SAW akhirnya pulang ke kota Mekah. Di perjalanan beliau pulang, beliau jumpa dengan malaikat penjaga gunung. Dan malaikat penjaga gunung diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW dan menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, apakah ya engkau memerintahkan diriku untuk menimpukkan itu gunung kepada orang-orang Taif atau seperti apa? Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada orang yang menyakiti beliau. Padahal beliau sudah berusaha untuk berbuat kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, jangan kau timpakan gunung. Ya, saya berdoa kepada Allah, semoga ada dari anak keturunan orang-orang Taif yang kelak mengesahkan Allah. Lihat teman-teman. Saya Kak Muna, kalau saya membaca lagi tentang kisah-kisah Rasulullah, ya sirah itu, ya Allah, betapa mulianya akhlak Rasulullah. Beliau itu subhanallah membalas keburukan dengan kebaikan. Subhanallah. Beliau tahu kalau nanti ketika sepeninggal beliau, apa yang beliau ucapkan dan beliau perbuat itu akan dijadikan teladan bagi kita. Maka tidaklah Rasulullah berucap dan berbuat
kecuali itu merupakan wahyu dari Allah dan menjadi teladan untuk kita. Semangat untuk terus berbuat baik. Berbuat baiklah karena Allah. Bersabarlah ketika ada orang yang mencela, ketika ada orang yang tidak berbuat baik, karena kita semuanya akan meninggal dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Begitu Kak Muna, silakan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.